Baik, udah kelihatan Sudah, Pak. screen-nya. Semua udah Sudah, Pak. kelihatan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi yang baru. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang perencanaan SDM dan hari ini kita lanjutkan ke rekrutmen atau bahasa Indonesianya adalah penarikan SDM. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebuah proses manajemen SDM itu ada beberapa tahapan proses, ya. Jadi sebuah manajemen SDM, proses manajemen SDM ini diterapkan di sebuah organisasi atau usaha bisnis ataupun organisasi pemerintahan ataupun organisasi lainnya. Di sini kita lebih fokus ke organisasi bisnis, yaitu sebuah eh, sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang yang memiliki tujuan atau visi misi yang sama, itu organisasi. Sana ada nanti pembagian tugas atau wewenang di dalam job. Ada job analisis yang sudah kita bahas dan ada tugas juga. Kemarin juga kita bahas perencanaan SDM dan hari ini kita masuk ke rekrutmen. Pada dasarnya suatu perusahaan atau organisasi ingin meraih suatu keadaan di mana dapat meraih untung yang sebesar-besarnya dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi agar selalu dikenal oleh masyarakat. Keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi tersebut didapatkan dari hasil kerja yang dilakukan selama kegiatan perusahaan tersebut berlangsung. Agar terjadi kelangsungan hidup perusahaan, perlu adanya proses penarikan atau rekrutmen SDM secara reguler. Penarikan dibutuhkan untuk mencapai tujuan mendapatkan SDM dengan berbagai macam alternatif yang digunakan guna menentukan masa depan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu definisi rekrutmen menurut para ahli. Pertama, Rifai dan Segala mengatakan bahwa rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam satu perusahaan. Selanjutnya, Henry Simamora mengatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kekaryawanan. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Itu rentang waktunya ya, dimulai pada saat calon dicari, berakhirnya pada saat lamaran mereka diserahkan. Selanjutnya, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Nah, ini menurut Fautisno. Selanjutnya, menurut Randall S. Fuller mengatakan bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu. Sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Secara keseluruhan, proses rekrutmen merupakan suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dan memikat calon tenaga kerja tersebut untuk dapat bekerja di perusahaan. Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan. Penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi dari definisi tersebut kita bisa lihat bahwa rekrutmen itu adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, baik itu dari dalam maupun dari luar perusahaan, sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi. Jadi, ini dia hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja. Wah, keyboard saya error ini. Bentar, jalan sendiri deh. Oke, itu ya.
mau di bold. Jadi yakni proses untuk menentukan kandidat mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tersebut yang tersedia di perusahaan. Nah, mengapa proses rekrutmen ini penting? Karena kualitas SDM dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses rekrutmennya. Dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai perekrutan sangat menentukan, tidak hanya jenis dan jumlah pelamar, tetapi juga, bentar ya, buat saya error. Tapi juga seberapa sulit dan berhasilnya usaha-usaha perekrutan tersebut dilakukan. Nah, selanjutnya alasan-alasan rekrutmen, yaitu biasanya karena adanya berdirinya organisasi yang baru atau adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi atau karena terciptanya pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan baru atau karena adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain atau karena adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman atau adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun dan karena adanya pekerja yang meninggal dunia. Jadi intinya karena adanya kekosongan posisi atau adanya posisi-posisi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya tujuan dari rekrutmen yaitu untuk memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, untuk mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima sebagai sarana pertukaran informasi. Nah, jadi pertukaran informasi ini maksudnya jadi pelamar itu juga bisa mengetahui informasi tentang perusahaan-perusahaan atau usaha kita yang membutuhkan atau profil usaha kita. Nah, selanjutnya mempersiapkan proses seleksi agar dapat terpenuhinya calon yang memenuhi syarat. Jadi proses rekrutmen ini artinya kita mengumpulkan orang yang akan kita seleksi, seperti itu ya sederhananya. Nah, selanjutnya tujuannya memenuhi kebutuhan personel pada masa sekarang dan yang akan datang atas dasar perencanaan. Terus meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Jadi database-nya agar kita punya orang-orang yang potensial. Selanjutnya mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam, terus membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Jadi kita sortir dulu. Sebelum diseleksi, orang-orang yang kita rekrut itu kita pastikan orang-orang yang sesuai dengan job analisis, job desk yang kita butuhkan. Selanjutnya, membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Selanjutnya, mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Jadi agar kita bisa menemukan orang-orang yang tepat, to find a right man on the right place, on the right time juga. Selanjutnya ada 3 langkah-langkah perekrutan. Ya, sampai sini bisa paham ya apa yang dimaksud dengan rekrutmen. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah perekrutan. Yang pertama, penentuan jabatan yang kosong. Yang kedua, penentuan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan sumber dan metode perekrutan. Jadi ini seperti presentasi Alisa tadi ya. Kan di sana itu Alisa mau merekrut. Jadi ditentukan dulu jabatan yang kosongnya apa. Kan tidak mungkin jabatan yang kosongnya itu owner ya. Karena pemiliknya adalah kita sendiri. Jadi kita tentukan dulu jabatan yang kosong apa. Misalnya tukang masaknya nggak ada, atau bagian keuangannya, atau bagian waiternya, atau mungkin karena keterbatasan usaha kita yang masih kecil, kita cuma butuh 1 atau 2 orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Itu bisa juga. Jadi karyawan, mungkin karyawan tetap atau paruh waktu juga bisa. Jadi kita tentukan dulu penentuan jabatan yang kosongnya itu apa. Nah, selanjutnya kita tentukan syaratnya apa, job description tadi. Ya,
Selanjutnya penentuan sumber dan metode perekrutan. Nah, itu bisa melalui promosi. Yang penting udah tahu dulu kita perlunya untuk mengerjakan apa dan orang yang seperti apa. Baru kita tentukan metodenya. Bisa dengan online kalau sekarang atau melalui teman mulut ke mulut atau bikin eh, iklan di depan ini kita langsung juga bisa saat tempat usaha kita misalnya. Itu metode atau metode perekrutannya. Nah, ini pembahasan satu persatunya ya. Jadi penentuan jabatan yang kosong itu dimulai dengan analisis. Nah, apakah jabatan itu emang perlu diisi oleh pegawai atau karyawan yang baru? Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, misalnya. Kalau usaha yang udah jalan ya, jadi mungkin ada pegawai yang mengundurkan diri, ada yang pensiun, ada yang meninggal dunia, atau ekspansi mungkin kita buka cabang baru, maka tentu ada posisi-posisi yang kosong. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan reorganisasi pekerjaan. Nah, atau bisa yang ada itu lembur, sistem lembur atau mekanismenya atau metode kerja yang fleksibel atau kerja paruh waktu atau bikin kontrak kerja. Jadi kita maksimalkan dulu yang ada ya biar lebih efisien. Selanjutnya penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerjaan merupakan kriteria yang meliputi keahlian kayak tadi ya, misalnya yang dibutuhkan yang dicari oleh Alisah itu keterampilannya apa. Seperti tadi misalnya mencari yang bisa eh, memiliki komunikasi yang baik atau mengerti tentang keuangan atau misalnya bisa melayani customer dengan baik. Artinya pengetahuannya paham tentang bidang usaha kita, terus keterampilannya apa dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, pengalamannya. Selanjutnya persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan. Yaitu yang tadi, yaitu job description, job specification, dan job performance standard. Nah, selanjutnya, yang ketiga, penentuan sumber perekrutan. Ada sumber internal dan ada sumber eksternal. Jadi sumber internal itu dari orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan kita atau menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer, dipromosikan atau didemosi untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi. Sedangkan sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Nah, ini ada dipromosikan atau didemosi. Apa bedanya promosi sama demosi? Ini sering ada di berita-berita. Promosikan atau didemosi. Ada yang tahu? Apa itu promosi atau apa itu demosi? Promosi menaikkan jabatannya, Pak. Ya, Kalau promosi. demosi, kalau demosi menurunkan jabatan, Nah, turunan kalau jabatan, promosi apa tadi? kenaikan jabatan, Menaikkan jabatan, kenaikan jabatan. Kalau demosi, penurunan jabatan. penurunan jabatan ya. Jadi kalau promosi, misalnya dia karyawan biasa, terus naik dia menjadi supervisor atau manajer, misalnya bagus sekali ya. Jadi benar jawabannya, jawaban Chandra. Kalau demosi dia turun, ya. Biasanya sebelumnya dia atasan, sekarang turun. Mungkin karena kinerja nggak bagus atau melakukan pelanggaran. Misalnya kalau di berita, misalnya pegawai pemerintahan juga dia dipindah tugaskan. Ada yang dipromosi, bahkan ada yang didemosi juga. Misalnya kalau di pemerintah, misalnya di kepolisian, misalnya dia ada melakukan pelanggaran kode etik misalnya, maka diturunkan pangkatnya. Nah, itu namanya didemosi. Di perusahaan pun juga begitu. Misalnya sebelumnya dia manajer atau supervisor, terus turun jadi anak buah biasa, itu demosi. Atau dia biasanya anak buah biasa, karyawan biasa, terus karena kinerjanya baik, kita kita naikkan posisinya, gitu ya. Itu namanya promosi menjadi manajer. Jadi promosi kenaikan jabatan, kalau demosi turun, kebalikannya. Nah, selanjutnya penentuan metode perekrutan.
internal. Kalau internal ini diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan berapa orang calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup, biasanya di pimpinan saja. Pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Dengan metode ini banyak didapatkan calon karena dari internal kita sendiri. Sedangkan kelemahannya memakan waktu biasanya. Nah, karena kita harus benar-benar melihat calon-calon yang potensial. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan ini sumber internal dan eksternal ini. Kalau internal ini kelebihannya adalah dia lebih murah karena direkrut dari dalam, lebih cepat juga. eh, Tergantung ya. Kalau orangnya kerja lama kita tahu, kita bisa melihat apakah orang ini potensi atau tidak untuk bisa dipromosikan. Terus waktu orientasinya lebih singkat karena kita udah tahu. Terus meningkatkan motivasi kerja karena dia tahu kalau dia kerjanya bagus, dia nanti bisa naik jabatan dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Itu kalau internal. Kalau kekurangannya membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru karena orang dari dalam ya. Terus dapat mendorong pertentangan di antara pegawai ya. Mungkin saja ada yang kurang setuju orang yang dulunya memiliki posisi sama ya. Terus juga memperkecil kelompok pelamar potensial dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Itu kalau direkrut dari sumber internal. Selanjutnya dari sumber eksternal, kelebihannya adalah jumlah calonnya lebih besar. Nah, kita merekrut orang dari luar, terus membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, terus mendorong masuknya pemikiran baru. Karena kita merekrut lagi orang dari luar, terus biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional. Ya, kan? Terus tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan. Terus kemungkinan membawa rahasia pesaing juga bisa membantu kita. Misalnya dia pernah bekerja di perusahaan yang serupa, di perusahaan pesaing kita. Terus juga dapat membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sama. Sedangkan kelemahannya menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada karena kita merekrut lagi dari luar, terus memerlukan biaya yang lebih besar dan menyita banyak waktu dan membutuhkan orientasi yang lebih lama. Kalau eksternal ya. Jadi kita merekrut bisa dari internal atau eksternal. Kalau dari internal ini tentu kalau kita sudah memiliki organisasi yang sudah banyak kayak sudah besar organisasinya, maka kita bisa melakukan rekrutmen itu dari internal. Selanjutnya, proses rekrutmen. Pertama kita buat planning dulu atau rencana untuk merekrut. Terus penyusunan strategi, kemudian mencari pelamar, terus menyisihkan pelamar yang cocok dan mempertahankan kumpulan pelamar. Ini ada ya proses rekrutmennya. Pertama kita penentuan jabatan yang kosong dulu ya, seperti yang tadi dibilang di atas di slide sebelumnya. Terus penentuan persyaratan jabatan berdasarkan informasi analisis jabatan atau bisa juga permintaan manajer. Terus baru metodenya, baik itu dengan job posting, misalnya di job street atau di sosial media, atau rekomendasi pegawai. Ya, dari pegawai yang sudah ada, dia bisa merekomendasikan kenalannya, temannya, bisa dengan iklan, atau melalui lembaga pendidikan. Kita kerjasama misalnya dengan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tertentu. Misalnya kalau untuk restoran mungkin kerjasama dengan SMK Tata Boga misalnya, atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan sejumlah calon-calon yang kita butuhkan. Nah, ada beberapa faktor perencanaan yang perlu kita pertimbangkan, yaitu mutu karyawan yang direkrut seperti apa, di jumlah karyawan yang diperlukan ada berapa, biayanya berapa, terus perencanaan dan kebutuhan strategis tentang perekrutan, fleksibilitasnya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum misalnya kita mencari tentu yang harus di usia kerja ya. Mungkin kita cari yang di bawah usia kerja misalnya. Nah, terus standar biasanya formulir lamaran kerja, biasanya ada data pribadi, status pelamar, pendidikan, keahlian, keterampilan yang dimiliki, riwayat pengalaman kerja, keanggotaan organisasi, penghargaan dan hobi, referensi, dan tanda tangan. Ini sesuai kebutuhan ya. Disesuaikan sama kebutuhan. Kita mencarinya orang atau di posisi yang seperti apa.
Baik, sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan dan tanggapan? Saya mengerti ya sampai sini. Ya bisa Pak. Iya, Pak. Baik, selanjutnya saluran-saluran penarikan atau rekrutmen. Ada beberapa. Pertama ada namanya walk-in. Kedua ada rekomendasi karyawan. Yang ketiga pengiklanan. Yang keempat agen penempatan tenaga kerja. Yang kelima lembaga pendidikan. Yang keenam organisasi karyawan. Yang ketujuh leasing. Yang kedelapan nepotisme. Yang kesembilan asosiasi profesional. Yang kesepuluh operasi-operasi militer. Yang kesebelas open house. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu namanya walk-in ya. Walk-in ini maksudnya atau artinya adalah penarikan SDM di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Kan kita ada lihat biasanya ada walk-in interview misalnya. Itu artinya langsung datang sendiri ke perusahaan itu. Nggak perlu dulu ngirim email atau ngirim CV, tapi langsung datang ke tempat pekerjaan tersebut dengan membawa CV pengalaman pekerjaan. Itu artinya walk-in ya. Jadi datang sendiri ke perusahaan. Ataupun juga bisa, misalnya Halisah tadi misalnya mau mencari karyawan, bisa juga bikin walk-in di sana ya. Jadi nggak perlu kirim email atau data-data, tapi langsung datang aja, nanti langsung di interview itu juga bisa. Itu metodenya namanya walk-in. Nah selanjutnya bisa melalui rekomendasi dari karyawan. Misalnya penarikan SDM melalui rekomendasi karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Jadi Alisa tadi nyari di bagian apa? Ini Alisa terus contohnya ya. Yang tadi habis ini presentasi. Nah, jadi bisa ditanyakan ke pegawainya itu, mau nyari ini, ada nggak mungkin ada kenalan, ada teman yang mungkin bisa eh, memiliki potensi untuk mengisi job desk atau pekerjaan, posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Itu rekomendasi dari karyawan. Selanjutnya bisa melalui iklan, ya bisa dengan dua cara. Yang pertama mungkin nama organisasi atau kita sebutkan nama usahanya, atau yang kedua dengan blind ad namanya, tidak menyebutkan nama perusahaan tapi kita cukup cantumkan misalnya eh, alamat eh, surat menyurat atau alamat emailnya saja. Kalau dulu melalui kantor pos ya. Nah terus agen-agen penempatan kerja bisa juga kita rekrut dari sana, baik swasta maupun pemerintah. Sekarang kan banyak ya, misalnya kalau perbankan atau usaha-usaha entertainment atau restoran tuh biasanya merekrut misalnya security-nya itu dari agen-agen biasanya. Tenaga keamanannya misalnya ada agennya itu, yang sudah terlatih juga, yang sudah memiliki keterampilan. Nah, itu namanya merekrut dari agen-agen tenaga kerja. Bisa juga dari lembaga pendidikan seperti yang tadi ya, seperti yang tadi di slide sebelumnya. Mungkin kalau kita di bidang pariwisata mungkin kerjasama dengan sekolah-sekolah pariwisata. Jadi mereka sudah siap kerja. Ah, Selanjutnya melalui organisasi karyawan juga bisa. Misalnya organisasi, misalnya kita bikin coffee shop. Jadi kita mungkin bisa kenanya orang-orang, mungkin ada perkumpulan orang-orang, perkumpulan barista misalnya. Maka dari sana pastinya kita lebih bisa merekrut orang-orang yang kita butuhkan dengan lebih mudah ke organisasi. Nah, selanjutnya bisa dengan leasing, yaitu dengan menyewa tenaga yang profesional dan terampil kepada perusahaan penyewaan tenaga kerja. Nah, ini seperti outsourcing ya. Seperti tadi, tenaga keamanan juga banyak yang seperti itu, outsourcing atau leasing namanya, disewakan. Atau tenaga akuntan, misalnya akuntansi. Selanjutnya, nepotisme. Ini bahasanya nepotisme. Ini penarikan dari anggota keluarga, orang atau dari keluarga kita sendiri, sanak kerabat. Jadi kita lihat berdasarkan hubungan kekeluargaan ya. Kalau terampil itu lebih baik ya. Selanjutnya, asosiasi profesional. Misalnya Kadin, HIPMI. Misalnya kita mau mencari
manajer-manajer yang bagus. Kita bisa cari dari organisasi oh, organisasi-organisasi seperti ini, organisasi yang usaha gitu ya juga bisa. Selanjutnya operasi militer. Nah, biasanya kalau zaman dulu ya banyak dari tenaga-tenaga militer itu kan ada spesifikasinya sendiri. Nah, kalau mereka sudah pensiun itu biasanya bisa direkrut untuk job posisi yang sesuai dengan keterampilannya. Terus open house. Nah, ini jarang di Indonesia. Ini dengan cara mengundang orang-orang di sekitar perusahaan ke acara yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas perusahaan. Pihak perusahaan lalu mempresentasikan tentang keuntungan jika bekerja di perusahaannya. Diharapkan tertarik untuk bekerja di perusahaan. Nah, ini masih jarang. Ini biasanya cara seperti ini kalau misalnya jumlah supply tenaga kerjanya terbatas. Ya, kalau di luar negeri banyak open house. Jadi mengundang orang untuk lihat-lihat dulu gimana sistem kerjanya, usahanya seperti apa, dan untuk yang tertarik nanti dan sesuai juga dengan yang kita butuhkan, maka mereka bisa langsung kita rekrut. Nah, ini ada beberapa kendala-kendala di dalam rekrutmen ini. Yang pertama, kebijaksanaan organisasional, yaitu kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Terus kebijaksanaan kompensasi. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk pelamar yang serius. Di dalam rekrutmen juga eh, pengaruh ya. Kalau misalnya kita cuma mampu memberi kompensasi kecil ya biasanya orang yang datang untuk melamar yang bisa kita rekrut itu juga biasanya kecil, yang mencari yang serius. Terus kebijaksanaan statusnya ah, itu mempengaruhi juga animo karyawan yang akan melamar. Terus kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kondisi lingkungan eksternal. Ini juga kita lihat tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuan, peraturan perundang-undangan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan dan keahlian tertentu. Terus kegiatan penarikan oleh pesaing pencari kerja. Ini berapa dalam rekrutmen ya. Misalnya kita mau merekrut di posisi tertentu, tapi keterampilan atau keahlian tersebut langka ada di masyarakat. Itu kan jadi kendala-kendala juga. Atau posisi tersebut banyak dicari juga oleh perusahaan-perusahaan lain yang serupa. Nah, selanjutnya syarat jabatan merupakan kendala juga dalam rekrutmen. Misalnya merekrut tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan para pelaksana rekrutmen atau penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Baliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan. Tapi harusnya ini bukan jadi kendala ya, bisa menjadi bahan pembelajaran juga. Misalnya kalau dulu kita merekrut orang-orang yang salah, misalnya yang tidak kompeten, maka di perekrutan berikutnya kita bisa evaluasi lagi di mana letak-letak kesalahannya. Jadi agar kita bisa merekrut eh, orang-orang yang pas. Ini harusnya ada slide satu lagi nih kayak kehapus tadi. Nah, jadi eh, apa indikasi daripada rekrutmen yang berhasil itu adalah kita bisa mengumpulkan orang-orang yang potensial dan kita bisa menseleksi sebelum masuk ke proses seleksi itu kita sudah menemukan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk orang-orang yang kita butuhkan. Jadi kita sudah menebar nih, misalnya menebarkan lowongan kerja, posisi-posisi yang kosong melalui
melalui saluran-saluran tadi, metode-metode yang tadi itu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan banyak banyak orang-orang yang potensial yang memenuhi syarat, nah itu artinya proses rekrutmen kita berhasil. Kalau misalnya kita mendapatkan banyak yang melamar tapi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, nah itu kurang berhasil berarti. Jadi itu ukuran-ukurannya ya. Jadi apakah proses rekrutmen kita berhasil atau tidak? Nah itu acuannya di sana. Kalau banyak yang melamar dan semuanya berpotensi, semuanya memenuhi syarat, sampai kita susah untuk menyeleksinya karena semuanya bagus, nah berarti itu rekrutmennya bagus sekali. Itu dia yang menjadi ukuran keberhasilan proses rekrutmen ini. Oke, demikian dari kita. Kalau ada pertanyaan, tanggapan yang belum di tanggapan atau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Saya, Pak. Ya, silakan Chandra. Tentang yang nepotisme tadi. Ya, Kan kebanyakan orang ngomong gak boleh gitu. Apa memang ada aturannya? menarik ya pertanyaannya. Ya, nepotisme. Nepotisme itu artinya kita merekrut orang-orang dari sanak famili, dari keluarga kita sendiri. Tentu nggak ada aturannya ya. Maksudnya eh, aturan formalnya itu sebenarnya tidak ada. Itu lebih kepada eh, etika saja mungkin di perusahaan ya. Kalau aturan tertulisnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah apakah kita merekrut eh, keluarga eh, atau sanak saudara kita tersebut apakah berdasarkan merit based system maksudnya atau berdasarkan kompetensinya gitu. Atau kalau misalnya yang kita rekrut itu dari sanak keluarga, akan tetapi dia memang kompeten, dia memang terampil di bidang tersebut, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kita merekrut keluarga, akan tetapi eh, cuma karena faktor keluarga saja, padahal dia tidak mampu, padahal dia tidak bisa mengerjakan posisi yang kita butuhkan. Nah, itu baru masalah. Lagi di perusahaan organisasi yang sudah besar ya, pasti pegawai-pegawai yang lain yang sebenarnya lebih mampu itu maka akan ada penurunan motivasi atau kecemburuan sosial dari yang lainnya. Misalnya merekrut kita juga menjadi tidak objektif ya dalam menilai pekerjaan-pekerjaan. Jadi sah-sah saja kalau yang kita rekrut itu memang memiliki kapabilitas. Akan menjadi masalah kalau yang kita rekrut itu tidak memiliki kapabilitas. Ya, seperti itu. Ada tanggapan lagi, pertanyaan atau Saya lagi, Pak. ya boleh. Yang tentang open house tadi kan. Ya, Itu nggak resiko nggak, Pak? Kan soalnya kan anggapannya membuka apa ya metode misalkan membuka gimana cara kerjanya gitu. iya. Itu merupakan alternatif ya, alternatif. Biasanya di negara kita itu jarang atau mungkin bisa dibilang tidak ada kalau negara kita. Kalau di negeri luar negeri seperti Eropa yang penduduknya tidak begitu banyak atau Singapura atau Singapura juga nggak begitu atau di Eropa ya banyak. Jadi dia mencari eh, posisi-posisi jabatan tertentu. Akan tetapi eh, di sana itu tingkat penganggurannya rendah. Ya, tingkat orang yang mencari kerja itu sedikit, tidak seperti kita di Indonesia. Nah, jadi dia bisa menggunakan metode open house tadi. Eh, karena bisa jadi orang-orang yang datang ke perusahaannya itu eh, jadi tertarik gitu loh untuk bekerja di sana. Setelah melihat, oh ternyata ini menjanjikan, ini bagus, ini perusahaannya nyaman, seperti itu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan. Itu bisa jadi bagian dari proses rekrutmen.
ya. Tapi kalau di kita ya jarang, karena di kita itu yang mencari kerja banyak. Di Indonesia itu tidak bisa diterapkan ya, atau memang juga tidak relevan juga untuk diterapkan. Itu solusi alternatif ya untuk negara-negara yang tingkat pencari kerjanya rendah. Jadi supply-nya kecil, supply tenaga kerjanya kecil. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang cari pekerjaan banyak. Ya, jadi bagaimana dia bisa open house dulu sehingga orang-orang yang potensialnya bagus itu lebih memilih bekerja di perusahaan kita daripada di perusahaan lain. Itu caranya menjaring orang-orangnya. Seperti itu ya. Itu teknik open house. Oke, ada lagi pertanyaan, tanggapan boleh. Kalau bisa dipahami semuanya dengan baik di rekrutmen ini. Jadi Steve Jobs juga bilang ya, kalau kita lihat interview Steve Jobs itu katanya yang penting memang di rekrutmen. Ya kan, jadi di rekrutmen itu dia bisa mencari, mengumpulkan orang-orang yang terbaik untuk perusahaannya. Ya tentu itu diawali dari job analisis dulu. Diawali dari visi misi perusahaan dulu. Terus diturunkan ke bawah, nanti baru proses awalnya itu rekrutmen. Sehingga dia memiliki daftar orang-orang yang eh, terbaik untuk perusahaannya. Itu bahan materi kita hari ini tentang rekrutmen. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ada tanggapan lagi nggak? Belum kita tutup. Sudah cukup, Pak. Udah cukup ya. Yang lain dah bisa dipahami. Insya Allah, Pak. Ya, baik, demikian materi perkuliahan kita untuk hari ini, yaitu mengenai rekrutmen. So, thank you very much for your attention. We will meet again next week, inshallah, for the next material. Jadi, semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, dan selamat uh, beristirahat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.